Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi di Praktikum Geofisika Eksplorasi 1. Acara kita pada hari ini adalah acara polarisasi terimbas. Asisten acaranya ada Faiza Rahman Hakim dan saya sendiri Nur Arifah Isfika. Nah, video kali ini akan menuntun teman-teman dalam pengerjaan Praktikum Geofisika Eksplorasi acara polarisasi terimbas. Sebelumnya, teman-teman sudah melihat materi yang sudah diberikan, bukan? Nah, video kali ini akan memuat pengarahan alat dan bahan serta cara pengerjaan. Bagaimana sih caranya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Sebelum kita memulai praktikum pada kali ini, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan data praktikum IP yang digunakan pada hari ini. Kemudian teman-teman menyiapkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, pensil warna atau bisa diganti dengan OHP. Yang kedua adalah alat tulis secukupnya. Kemudian ada milimeter blok secukupnya dan kalkir atau mika. Kalkir atau mika kita pakai 3 karena nanti yang akan diplot ada 3 buah nilai yang akan diplot di kalkir dan mika ini. Nah, teman-teman nanti disesuaikan saja dengan kalkir dan mikanya. Kalau teman-teman makainya kalkir, nanti teman-teman bisa pakai pensil warna. Tapi kalau teman-teman makainya mika, teman-teman bisa pakai HP untuk menuliskannya. Seperti itu, teman-teman. Setelah kita melakukan perkenalan alat dan bahan, maka kita akan melanjutkan pada pengerjaan praktikum. Nah, teman-teman tadi sudah mendapatkan materi tentang praktikum yang akan kita lakukan pada hari ini. Nanti pada praktikum kali ini, teman-teman akan melaksanakan 2 pengerjaan. Yang pertama, nanti teman-teman akan melakukan perhitungan pada data praktikum yang sudah diberikan. Nanti teman-teman akan mencari nilai R hambatan, Rho A, PFE, MF dan M. Nah, untuk apa nilai yang dicari itu? Nah, nilai PFE, MF dan M itu nanti akan teman-teman gunakan pada pengerjaan yang kedua. Pengerjaan kedua yaitu teman-teman nanti akan melakukan pemlotingan pada kalkir atau mika dan pada milimeter bloknya. Pemlotingan nanti akan kita gunakan dengan data PFE, MF, dan M. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Baiklah, kita masuk ke langkah pekerjaan pertama, yaitu nanti teman-teman di sini akan mencari nilai R yaitu hambatan, mencari nilai Rho appearance, mencari nilai PFE. PFE itu adalah persen frekuensi efek, mencari nilai M itu ada chargeability, dan mencari nilai MF. MF itu adalah nilai metallic factor. Nah, cara mencarinya adalah menggunakan rumus-rumus di samping ini. Nanti teman-teman sudah mendapatkan rumus ini di materi sebelumnya. Nah, perhitungan nilai-nilai ini bisa teman-teman lakukan manual dengan kalkulator atau dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel seperti ini. Ya, setelah nanti didapatkan semua nilai-nilai ini, nilai hambatan, nilai PFE, nilai M dan nilai MM dan nilai MF, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat pseudo section. Nah, pembuatan pseudo section ini nanti teman-teman akan menggunakan kertas milimeter blok, kertas kalkir atau mika, pensil warna dan atau OHP. Nah, nanti inilah pekerjaan berikutnya yang akan kita lakukan. Kita masuk ke langkah pengerjaan kedua, yaitu membuat pseudo section. Nah, pseudo section ini dibuat dengan cara yang pertama, kita siapkan kertas milimeter blok, alat tulis, pensil warna atau OHP,
dan kertas mika atau kertas kalkir. Nah, baiklah. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat skala angka 0 sampai 13 di kertas milimeter blok. Buat jarak antara setiap angka berjarak 2 cm. Dari 0 ke 1 2 cm, dari 1 ke 2 2 cm, dari 2 ke 3 2 cm. Begitu terusnya sampai dengan angka 13. Nah, pastikan setiap angka teman-teman memiliki titik tengah seperti ini. Memiliki jarak titik tengah seperti ini. Misalnya 0 dengan 1 memiliki titik tengah di sini. 1 dengan 2 memiliki titik tengah di sini, dan 2 dengan 3 memiliki titik tengah di sini. Nah, untuk apa titik tengah ini? Kita akan membuat garis-garis diagonal dari titik tengah itu. Baiklah, tadi kita mengarahkan untuk membuat garis-garis diagonal dari titik tengah setiap angka, setiap jarak dari angka. Jadi, gimana cara untuk membuatnya? Teman-teman bisa melihat ini. Nah, kita contohkan saja angka 0 ke 1 ada titik tengah di sini. Nah, dari titik tengah ini kita tarik diagonal ke kiri dan kita tarik diagonal ke kanan. Semuanya dibuat seperti itu, semua dari titik tengah dibuat diagonal ke kiri dan ke kanan. Dari angka 0 sampai dengan skala 13. Setiap titik tengah antara dua angka itu ditarik diagonal ke kiri dan ke kanan, sehingga nanti akan membentuk suatu pola seperti ini. Untuk apa diagonal ini kita buat? Nanti diagonal ini akan memudahkan teman-teman dalam melakukan pemplottingan nilai PFE, M dan MF gitu. Jadi nanti teman-teman akan selanjutnya akan diajarkan bagaimana cara memplotting nilai-nilai PFE, MF untuk membuat pseudo section dengan menggunakan milimeter block yang sudah dibuat pola seperti ini. Baik teman-teman, setelah kita membuat garis-garis diagonal pada milimeter block yang kita lakukan tadi, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat penampang pseudo section. Nah, pseudo section ini apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita siapkan dulu kertas kalkir yang sudah diberi garis seperti ini, sehingga nanti garis-garis ini akan bisa membatasi penampang pseudo section kita. Boleh menggunakan kertas kalkir atau menggunakan plastik mika seperti ini, terserah teman-teman yang mana yang memudahkan saja gitu. Baik, nah nanti pseudo section yang seperti apa yang akan kita buat? Pseudo section yang akan kita buat itu ada 3 nantinya. Yang pertama ada pseudo section dari nilai PFE yang ini, kemudian pseudo section dari nilai M yang ini, dan pseudo section dari nilai MF yang ini. Bagaimana cara kita melakukan plottingan untuk membuat pseudo section ini? Kan kita udah nyiapin kalkir tuh sama mika. Kita tempelkan kalkir atau mikanya pada milimeter block. Saya gunakan mika untuk kali ini agar teman-teman bisa melihat dengan jelas bagaimana cara pemplottingannya, biar teman-teman bisa melihat secara lebih jelas gitu. Soalnya kalau pakai kalkir takut agak buram. Oke, sudah ditempelkan kertas kalkir atau mikanya kepada milimeter block. Kemudian kita kembali melihat data praktikum tadi. Nah, teman-teman coba perhatikan pada tabel yang saya beri warna kuning. Tabel yang saya beri warna kuning ini akan menjadi percobaan pertama kita untuk membuat plottingan pseudo section. Nah,
di sini ada nilai C1, C2, P1, dan P2. Nah, nilai C1, C2, P1, dan P2 ini adalah nilai yang akan kita gunakan dalam membuat push dissection-nya, dalam melakukan plottingan. Bagaimana caranya? Kita kembali pada milimeter blok kita. Kalau teman-teman pakai Mika, gunakan OHP teman-teman. Kalau gunakan pesolarnya biar lebih jelas aja. Nah, jadi kita punya data yaitu nilai C1-nya adalah C1-nya ada 2, C2-nya adalah 3, sedangkan P1-nya ada 4, P5-nya ada 5, P2-nya ada 5. Akan lebih baik teman-teman jika mengeprint data ini sehingga teman-teman lebih mudah melakukan plottingan. Nah, bagaimana cara kita memplottingnya? Kita punya nilai C1 dan C2 yaitu 2 dan 3, P1 dan P2 yaitu 4 dan 5. Nah, cara kita memplottinginnya adalah kita cari titik tengah antara angka 2 dan angka 3 serta angka 4 dan angka 5. Kalau kita lihat ke milimeter bloknya, titik tengah antara 2 dan 3 itu ada di sini. Nih, sini. Saya tandain. Oke. Kelihatan ya? Nah, saya tandain nih. Nah, dan titik tengah antara. Jadi itulah gunanya kenapa kita memberi space antara setiap angka, agar kita bisa melakukan plottingan pada setiap jarak dari setiap angka itu. Nah, kita lihat pada data pertama tadi bahwa C1 dan C2-nya adalah 2 dan 3, sehingga kita melakukan plottingan ada pada titik tengah antara 2 dan 3. Begitu pula dengan nilai P1 dan P2-nya yaitu 4 dan 5, sehingga kita tetapkan bahwa kita melakukan plottingannya pada titik tengah antara 4 dan 5. Nah, selanjutnya kita tarik setiap titik ini agar bertemu pada satu titik. Jadi kita tarik titik tengah 2 dan 3 dan 4 dan 5 mengikuti garis diagonal. Mengikuti dari garis diagonal sehingga mereka bertemu pada satu titik. Nah, kalau ditarik titik tengah 2 dan 3 dan titik tengah 4 dan 5 ini akan bertemu pada titik ini. Nah, di sini. Nah, kita bisa beri tanda di sini titik plottingan pertama, plottingan data pertama. Jadi nanti di sini kita bisa plottingkan kalau kita buat push dissection untuk nilai PFE, maka kita plottingkan nilai PFE. Kalau ME nilai M dan nilai M. Kalau kita membuat push dissection MF, maka nilai MF seperti itu. Nah, nilainya kita lihat lagi pada data praktikum. Nah, ini di sini saya buat beda warna biar teman-teman bisa membedakan nanti plottingannya. Nah, yang kita plotting sekarang adalah data pertama yang warna merah. Bisa teman-teman lihat nilai PFE-nya adalah 0,4 ya. Jadi teman-teman plottingkan ke Mika lagi atau ke Kalkir. Jadi tuliskan di sini nilai PFE-nya adalah 0,4 gitu. Jadi teman-teman. Nah, kita lanjut ke data kedua. Teman-teman bisa lihat data kedua yang warna biru. Data kedua kita ketahui bahwa C1 C2-nya adalah 3 dan 4, sedangkan P1 P2-nya adalah 5 dan 6. Maka untuk memudahkan kita tulis dulu. Di sini. C1 C2-nya adalah 3 dan 4. Sedangkan P1 P2-nya adalah 5 dan 6. Sama seperti tadi, di sini saya gunakan warna yang berbeda biar teman-teman bisa melihatnya. Nah, kita punya C1 C2-nya adalah 3 dan 4. Berarti kita melakukan plottingan di titik antara 3 dan 4 di sini. Kemudian
P1 P2 nya adalah 5 dan 6. 5 dan 6 ya, 5 dan 6 ya. Maka kita taruh titiknya, melakukan plottingan pada titik antara 5 dan 6. Setelah kita melakukan plottingan pada titik antara 3 dan 4 dan 5 dan 6, maka sama halnya seperti tadi, kita tarik titik itu mengikuti garis diagonal sampai bertemu pada suatu titik. Sama halnya sama yang data pertama tadi, kita tarik. Maka ini ditarik ke sini akan bertemu pada titik ini. Nah, ini adalah plottingan titik kedua. Nah, di atas ini kita plot nilai PFE untuk data kedua. Berapa datanya? Ini. Teman-teman bisa lihat itu yang warna biru adalah min 0,9. Maka di sini kita tulis lagi di sini min 0,9. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk data ketiga kita plot lagi. Kita lihat kembali ke data praktikum, nilai C1C2 dan P1P2 nya. C1C2 nya adalah 4 dan 5 dan P1P2 nya adalah 6 dan 7. Nih, biar agar memudahkan kita ditulis dulu aja. 4 dan 5, 6 dan 7. Nah, di sini saya gunakan warna yang berbeda. Ini warna hijau. Warna hijau kita gunakan untuk warna hitam maksudnya. Warna hitam kita gunakan untuk menandai memplottingkan nilai C1C2 untuk data ketiga adalah 4 dan 5. Itu di sini. Ya. Kemudian untuk P1P2 nya adalah 6 dan 7. Berarti kita taruh titiknya, kita plotkan titiknya di antara 6 dan 7. Sama seperti tadi, kita tarik kembali mengikuti garis diagonal sehingga dua titik ini bertemu pada titik ini. Kemudian kita tuliskan lagi berapa sih angka PFE pada data ketiga itu adalah 4,8 ya. Kita tulis di sini 4,8. Nah, begitu seterusnya untuk data ke-4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya sampai 26. Teman-teman nanti lakukan plottingan plot masing-masing sehingga semua data itu terplot pada kalkir atau mika kalian. Nah, setelah semua data diplottingkan pada kalkir atau mika, teman-teman nanti akan mendapatkan pola seperti ini, teman-teman. Ini semua datanya sudah diplotkan sehingga teman-teman akan mendapatkan pola angka-angka seperti ini. Ada beberapa titik dan beberapa angka yang ditulis di atasnya. Seperti itu, teman-teman. Setelah ini nanti kita lakukan contouring atau kita buat pseudo sectionnya dari angka-angka ini. Setelah semua data terplotting seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat contouring. Oke, teman-teman sudah bisa membuat contouring kan? Sudah pernah diajarkan membuat contouring? Terserah intervalnya mau berapa. Tapi kalau di sini saya akan buat intervalnya 4, 6 dan 8. Jadi nanti ini akan saya buat kontur menurut interval 4, 6 dan 8. Teman-teman terserah mau buatnya interval berapa. Yang penting nanti teman-teman akan menghasilkan kontur dari data ini. Nah, misalnya saya mau buat interval 4 dulu. Maka saya ini kan 6,8. Di sini 2,8, maka kemungkinan interval 4 itu ada di antara ini. Itu ya. Nah, kalau saya coba buat interval 4 dulu, berarti kemungkinan 4 itu ada di antara sini. Dan mungkin di sini minus 1,7 sampai dan 7, kemungkinan interval 4 itu sekitar di sini. Itu ya. Teman-teman ikuti aja konturnya seperti membuat kontur biasa. Ayo kita buat dulu kontur. Baik, di sini saya coba bikin kontur dengan interval 4, 6, dan 8 dengan berbeda warna biar teman-teman lebih mudah melihatnya seperti itu. Jadi teman-teman lihat kontur 4, dia akan terus naik sampai puncak dan kemudian turun. Dan kontur 6 juga seperti itu, dia naik
naik terus sampai puncak dan turun. Dan interval kontur 8 juga seperti itu, ada di puncak sini. Nah, nanti teman-teman juga melakukan hal yang sama dengan procedure section untuk data M dan MF. Ini kan procedure section untuk data PFE. Jadi teman-teman nanti melakukan hal yang sama juga untuk M dan MF, melakukan plottingan dan membuat procedure section seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kalian akan punya zona-zona kontur seperti ini. Setelah teman-teman bikin procedure section kayak gini, teman-teman langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita bikin interpretasi. Interpretasi nanti akan didasarkan pada tabel ini, tabel yang ada pada materi yang sudah diberikan ke teman-teman. Ini adalah tabel untuk procedure section PFE. Kemudian teman-teman bisa lihat tabel ini juga untuk menentukan metallic factor untuk nanti bikin procedure section MF. Nah, dari tabel ini kalian bisa menentukan kira-kira apa sih material yang ada di bawah sana gitu, sehingga menghasilkan procedure section yang seperti itu. Kemudian juga untuk nanti procedure section ME atau chargeability, teman-teman bisa pakai tabel ini untuk menentukan mineral apa atau material apa yang ada di bawah sana, sehingga menghasilkan procedure section yang dengan rupa seperti itu. Nanti interpretasinya seperti itu ya teman-teman, bisa dibuat di kertas itu. Setelah kalian lakukan interpretasi pada procedure section PFE dengan tabel yang ini, teman-teman bikin lagi procedure section untuk data M dan data MF untuk mendapatkan metallic factor dan chargeability-nya. Seperti itu sih pengerjaan praktikum kita pada hari ini. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di WA group atau ditanyakan langsung ke asisten acara. Selamat mengerjakan teman-teman. Stay happy, stay healthy, stay happy, and stay safety. Goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait perhitungan pada praktikum kali ini. Kalau kalian lihat data yang digunakan dalam praktikum ini, kita hasil akhirnya tuh akan menentukan nilai PFE, MF, sama M. Nah, dengan rumus sebagai berikut. M yang digunakan adalah M yang ini, jangan gunakan M yang integral ini. Nah, sebelum kalian mendapatkan nilai-nilai ketiga nilai itu, tentunya kalian harus mendapatkan nilai rho A2 dan rho A1. Nah, kalian bisa gunakan rumus rho A2 dan 1 itu menggunakan rumus ini, di mana nantinya kalian harus mencari R2 atau R1. Nah, yang dimaksudnya itu adalah ini, R2 dan R1, di mana rumus R2 dan R1 itu ya seperti kita ketahui V per I ya. Nanti kalian dapat R1 dan R2 nya, nanti kalian bisa mencari rho A1 dan rho A2 nya, kemudian kalian bisa mendapatkan ketiga nilai ini. Jadi seperti itu untuk pengerjaan datanya. Selamat mengerjakan.